Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan Ibu Siti Zubaida di mata pelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Kira-kira apa aja ya yang mau kita bahas hari ini? Kita lihat sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke laju reaksinya, yang pertama kali kita bahas adalah tentang teori tumbukan. Nah, apa sih Bu hubungan teori tumbukan dengan laju reaksi? Nah, teori tumbukan dengan laju reaksi ini nanti sangat berkaitan erat. Oke, nah kita lihat di sini sebelumnya ya, ada video yang menunjukkan ada dua partikel di sini. Ada yang bentuknya kotak dan ada yang bentuknya bulat. Kita lihat, nah ada interaksi antara partikel yang kotak dengan yang bulat sehingga menghasilkan percikan. Ya kan? Nah, percikan ini menandai adanya reaksi antara dua partikel yang berbeda ini. Gitu. Nah, interaksi antara partikel yang kotak dan yang bulat sehingga menghasilkan reaksi ini bisa dijelaskan melalui teori tumbukan, di mana menurut teori tumbukan suatu reaksi ini hanya dapat berlangsung ketika terjadi tumbukan yang efektif antar partikel. Ingat ya, tumbukan yang efektif. Jadi kalau misalnya tumbukan terjadi antar dua partikel tapi dia tidak efektif, maka tidak akan terjadi reaksi. Makanya kalau kita lihat di videonya, di sini kan ada ya, sebelum terjadinya reaksi atau percikan tadi, kan sebenarnya ada interaksi antara si kotak dan si bulatnya. Tapi tidak terjadi percikan di situ, yang artinya nggak ada reaksi. Ya kan? Kenapa kok nggak ada reaksi? Karena tumbukan yang terjadi sebelumnya itu bukan merupakan tumbukan yang efektif, sehingga dia tidak dapat menghasilkan reaksi. Jadi ingat ya, syarat pertama untuk terjadinya suatu reaksi, ini harus terjadi tumbukan yang efektif antar partikelnya. Gitu. Nah, selain tumbukan yang efektif antar partikel, tumbukannya ini juga harus disertai dengan energi kinetik yang diperlukan atau energi yang cukup. Jadi ingat ya, syarat suatu reaksi ini dapat berlangsung jika terjadi tumbukan yang efektif antar partikel disertai dengan energi kinetik yang diperlukan atau energi yang cukup. Jadi walaupun terjadi tumbukan yang efektif tapi tidak disertai dengan energi yang cukup, maka tidak akan terjadi reaksi. Jadi suatu reaksi ini hanya berlangsung jika terjadi tumbukan yang efektif, dan tumbukan efektif ini juga disertai dengan energi yang cukup. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita masuk ke pengertian laju reaksi. Sebelum Ibu jelaskan tentang pengertian laju reaksi, ada beberapa hal yang ingin Ibu tunjukkan. Coba kita lihat beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama ada kembang api. Biasa kita lihat ya kembang api kalau misalnya ada acara-acara besar, entah itu tahun baru, lebaran, atau hari-hari besar yang lain. Ya kan? Nah, kembang api ini kan merupakan reaksi kimia. Ya kan, meledaknya kembang api ini kan juga termasuk reaksi kimia. Kita lihat peristiwa yang berikutnya, ada bom yang meledak. Bom yang meledak ini juga merupakan reaksi kimia. Oke, kita lihat peristiwa yang selanjutnya. Di sini ada besi yang berkarat. Seperti yang kita tahu, besi yang berkarat ini juga merupakan reaksi kimia. Selanjutnya kita lihat ada roti yang membusuk atau menjamur. Ya, ini juga termasuk reaksi kimia. Jadi ada beberapa contoh reaksi kimia yang udah Ibu berikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa tersebut, ini kalau misalnya kita lihat apakah peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu yang sama? Pastinya enggak ya. Seperti yang kita tahu, kembang api dan bom itu kan meledak atau bereaksi dalam waktu yang cukup cepat, ya kan? Sedangkan peristiwa atau reaksi perkaratan besi dan penjamuran atau pembusukan dari roti ini kan berlangsung cukup lama, ya kan? Maka di sini kecepatan dari suatu reaksi ini kan berbeda-beda, ya kan? Maka cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung inilah yang disebut dengan laju reaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa laju reaksi merupakan kecepatan suatu reaksi untuk berlangsung. Itulah pengertian laju reaksi, ya kan? Nah, kalau kita lihat beberapa reaksi atau peristiwa yang sebelumnya udah Ibu jelaskan, ini kan setiap reaksi berlangsung dalam waktu atau kecepatan yang berbeda-beda. Nah,
pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kira-kira laju atau waktu setiap reaksi yang berlangsung ini berbeda, ya kan? Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor dari laju reaksi tersebut. Yang pertama ada faktor konsentrasi, di mana konsentrasi ini kan menyatakan jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan. Artinya apa? Konsentrasi ini menyatakan banyaknya partikel zat terlarut di dalam suatu larutan. Ya kan? Nah, pada zat yang konsentrasinya rendah, ini kan partikelnya, jumlah partikelnya pasti lebih sedikit. Ya kan? Kenapa? Karena jumlah zat terlarutnya pasti lebih sedikit dibandingkan zat yang konsentrasinya tinggi. Di mana tadi kalau misalnya konsentrasinya tinggi, maka jumlah zat yang terlarut di dalam larutan tersebut itu pasti lebih banyak. Jika jumlah zatnya lebih banyak, maka partikelnya juga akan lebih banyak. Jika jumlah partikel pada suatu zat lebih banyak, maka tumbukan yang terjadi antar partikel ini juga akan semakin sering terjadi. Nah, jika tumbukan antar partikel semakin sering terjadi, maka tumbukan yang efektif ini kemungkinan terjadinya akan semakin besar. Nah, jika semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, maka reaksi ini akan berlangsung lebih cepat. Maka pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah jika semakin besar konsentrasi zat per reaksi, maka semakin cepat reaksi dapat berlangsung. Kenapa? Karena balik lagi, jika konsentrasi semakin besar, maka jumlah partikel akan semakin banyak. Artinya tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi dan tumbukan efektif antar partikel ini juga akan semakin sering terjadi sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Itu ya, itu faktor yang pertama. Nah, kita masuk ke faktor yang kedua yaitu faktor luas permukaan. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau menunjukkan gambar. Di sini ada gambar kotak ya, di sini. Kotak yang pertama di sebelah kiri, satu kotak dengan ukuran yang cukup besar, kemudian di sini ada kotak yang kecil-kecil, jumlahnya ada 9. Sebenarnya kotak yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan ini ukurannya sama, hanya saja yang di sebelah kiri ini satu kotak utuh, sedangkan yang di sebelah kanan ini kotaknya dipotong menjadi 9 bagian. Ya, nah kalau misalnya dua kotak ini Ibu bandingkan, kira-kira luas permukaannya lebih besar yang mana? Antara kotak yang di sebelah kiri yang utuh dengan yang di sebelah kanan yang dibagi 9. Jawabannya yang lebih besar luas permukaannya itu adalah yang di sebelah kanan yang dibagi 9. Kenapa? Karena luas permukaan di sini merujuk pada luas bidang sentuh dari suatu zat atau partikel. Nah, di sini pada kotak yang pertama yang di sebelah kiri, ini luas bidang sentuhnya ini hanya bagian luarnya aja, ya. Hanya bagian luarnya yang bisa kita sentuh, tapi ketika dipotong-potong, dibagi menjadi 9 bagian, menjadi ukuran yang lebih kecil, ini bagian dalamnya juga bisa kita sentuh. Maka, luas bidang sentuhnya ini akan semakin besar. Nah, kita lihat di sini ada dua partikel yang berbeda, ya. Partikel yang berwarna hijau dengan yang berwarna merah. Di sini yang berwarna hijau bereaksi dengan yang berwarna merah. Di sini hijaunya dalam bentuk utuh ya, kemudian bereaksi dengan merah. Nah, kalau misalnya kita lihat partikel merahnya, ini hanya sedikit yang bereaksi dengan partikel yang berwarna hijau. Kenapa? Karena partikel merah ini hanya bisa berinteraksi dengan bagian luar dari partikel hijaunya. Tapi ketika si zat yang berwarna hijau tadi ini kita bagi, kita pecah menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih kecil, kita lihat di sini lebih banyak interaksi yang terjadi antara partikel yang berwarna hijau dengan partikel yang berwarna merah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa zat dalam jumlah yang sama semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Yang artinya jika luas permukaan semakin besar, bidang sentuhnya semakin banyak sehingga interaksi antar partikel ini akan semakin sering terjadi. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah semakin luas permukaan bidang sentuh, berarti semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Nah, selanjutnya ada faktor suhu.
Nah, seperti apa sih suhu mempengaruhi laju reaksi? Suhu mempengaruhi laju reaksi dengan cara meningkatkan energi kinetik dari partikel. Energi kinetik ini kan merupakan energi gerak ya. Nah, jika energi gerak dari suatu partikel semakin besar, maka pergerakan dari partikel tersebut ini akan semakin aktif. Jika partikel semakin aktif, maka tumbukan yang terjadi antar partikel ini akan semakin sering terjadi. Kenapa? Karena mereka lebih aktif bergeraknya si partikelnya. Jika tumbukan antar partikel semakin sering terjadi, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif ini juga akan semakin besar. Ya kan? Jika tumbukan yang efektif ini semakin sering terjadi, maka laju reaksi ini akan berlangsung lebih cepat. Gitu. Maka pengaruh suhu terhadap laju reaksi adalah semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin cepat reaksi dapat berlangsung. Ya, jadi diingat suhu mempercepat laju reaksi dengan cara meningkatkan energi kinetik atau energi gerak dari suatu partikel di dalam reaksi. Nah, kita lihat faktor yang berikutnya yaitu faktor katalis. Apa sih Bu katalis? Nah, kita lihat di sini katalis ini merupakan zat yang mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan kekal. Maksudnya gimana Bu? Jadi si katalis ini dia tidak mengalami perubahan komposisi kimia pada akhir reaksi. Artinya si katalis tersebut di akhir reaksi ini akan dibentuk kembali menjadi zat asalnya tanpa mempengaruhi hasil dari reaksi tersebut. Gitu. Jadi katalis ini dia nantinya akan dibentuk kembali di akhir reaksi. Ya. Nah, cara katalis mempercepat laju reaksi ini gimana? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa sih Bu energi aktivasi? Sebelumnya, tadi kita udah ada bahas tentang teori tumbukan, di mana pada teori tumbukan ada disebutkan bahwa reaksi hanya dapat berlangsung jika disertai dengan energi yang cukup. Ada kata-kata energi yang cukup di situ. Nah, energi yang cukup artinya kan ada energi minimum yang harus dimiliki suatu reaksi supaya dia dapat berlangsung. Ya kan? Nah, energi minimum tersebut itulah yang disebut dengan energi aktivasi. Jadi, energi aktivasi ini merupakan energi minimum yang harus dimiliki suatu reaksi supaya dia dapat berlangsung. Ya. Nah, jadi katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Ya. Nah, energi aktivasi tadi merupakan energi minimum yang harus dimiliki suatu reaksi supaya dapat berlangsung. Jadi, jika energi aktivasi dari suatu reaksi ini tinggi, akan semakin sulit untuk reaksi tersebut dapat berlangsung. Kenapa? Karena jika energi aktivasinya tinggi, maka energi yang harus dimiliki oleh reaksi tersebut juga harus tinggi. Karena jika energinya rendah, maka dia tidak mencapai energi minimum yang harus dimiliki tadi. Yaitu dimana energi minimum tersebutlah energi aktivasi. Ya kan? Maka katalis ini mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tersebut. Energi minimum tersebut ini diturunkan nilainya. Supaya apa? Supaya jika reaksi ini memiliki energi yang sedikit atau yang rendah, maka dia tetap dapat bereaksi. Karena energi minimumnya ini hanya sedikit. Ya. Nah, kita lihat grafiknya di sini. Kalau kita lihat yang di atas garis ini merupakan energi aktivasi awal dari suatu reaksi sebelum ditambahkan katalis, ya. Jadi sebelum ditambahkan katalis, ini energi aktivasinya yang harus dimiliki oleh reaksi supaya dia bisa berlangsung. Nah, kemudian setelah ditambahkan katalis, ini energi aktivasinya berubah menjadi lebih rendah. Kita lihat di sini puncaknya, ya. Yang garis putus-putus ini dia setelah ditambahkan katalis. Maka direndahkan energi aktivasinya supaya reaksi ini lebih mudah berlangsungnya. Oke? Oke, sekian video pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.